Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 224. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 224. Jangan lupa like dan komen ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, Pak Rio kini hanya terdiam pasrah dan belum mengetahui apa yang akan terjadi. Pak Tio, tolong kasih pengumuman juga bahwa gaji mereka tetap kita bayarkan sampai keputusan baru tentang pengangkatan pejabat baru kita tentukan. Dan mendengar kata dari Andi tersebut, Pak Tio kemudian berkata, "Baik Pak." Sementara itu Pak Rifan dan Pak Tio kemudian melakukan yang diperintahkan oleh Pak Andre, yaitu menghubungi orang pusat untuk datang ke perusahaan ini guna mengamankan segala sesuatu yang mesti diamankan oleh mereka. Saat ini jam telah menunjukkan pukul 3 sore. Pak Andre kemudian berkata kepada Pak Rio, "Pak Rio, untuk sementara ini kita akan menunggu orang-orang dari bagian pengamanan perusahaan untuk datang ke perusahaan ini. Dan nanti kita akan putuskan langkah-langkah yang mesti kita lakukan." Mendengar apa yang dikatakan Pak Andre, Pak Rio saat itu belum memahami apa sebenarnya dengan yang dimaksudkan oleh Pak Andre. Sehingga Pak Rio saat ini hanya terlihat diam sambil menunggu perkembangan dari hal ini. "Pak Rio, silahkan bagikan surat keterangan ini dan edarkan kepada seluruh bagian dan pimpinan di perusahaan ini. Namun saya ingin Pak Rio tetap berada di perusahaan ini. Tapi silakan Pak Rio lakukan jika ada perintah dari saya. Dan saat ini sampai jam 5 sore Pak Rio Deka boleh berkomunikasi dengan siapapun Pak," kata Pak Andre. Tiba-tiba saat ini datang beberapa orang berpakaian tegap menemui Pak Tio. "Pak Tio, saya Roni Pak. Saya adalah kepala keamanan yang ditunjuk untuk membantu Bapak. Saat ini telah datang sekitar 50 orang petugas keamanan yang akan membantu Bapak di perusahaan ini," kata Pak Roni kemudian. Pak Tio kemudian menjelaskan tentang segala sesuatunya kepada Pak Roni dan Pak Tio juga menjelaskan bahwa jumlah petugas keamanan akan terus bertambah karena perusahaan saat ini dalam kondisi darurat dan diambil alih paksa oleh pusat karena situasi perusahaan yang mengkhawatirkan. "Pak Roni, tolong Bapak koordinasikan jangan sampai ada yang menyembunyikan atau memusnahkan data yang sudah ada. Sebaiknya Bapak minta semua staf untuk meninggalkan perusahaan ini dan besok semua diliburkan 1 hari kecuali petugas pengamanan perusahaan ini," kata Pak Tio kemudian. Pak Roni saat itu langsung memahami jika situasinya saat ini memang bersifat darurat dan ini butuh kehati-hatian yang lebih dari para petugas keamanan yang saat ini berada di bawah kendalinya. Pak Andre kemudian berkata kepada Pak Roni, "Pak Roni, kalau kamu butuh apa-apa silahkan kamu komunikasikan. Ini ada Pak Andi, komisaris utama dari Global Korporasi. Perusahaan ini adalah salah satu bagian dari Global Korporasi. Dan saat ini kalian bertindak atas nama Global Korporasi. Kalau ada apa-apa silahkan kamu hubungi ke nomor ini,"
kata Pak Andre sambil memberikan sebuah kartu nama kepada Pak Roni. Pak Roni saat itu terlihat agak kikuk ketika menyadari ternyata pemuda di depannya itu adalah komisaris dari perusahaan raksasa yang merupakan induk dari ratusan perusahaan besar dan perusahaan kecil yang tersebar di banyak tempat tersebut. Baik Pak, nanti kalau ada apa-apa saya akan komunikasikan. Dan saya merasa saat ini bantuan yang diterjunkan sudah lebih dari cukup, apalagi ini katanya masih dalam tahap penambahan personel Pak, kata Pak Roni kemudian. Pak Andre kemudian berkata kepada Pak Roni jika besok orang-orang dari pusat akan datang ke perusahaan ini untuk mengadakan audit besar-besaran ke dalam perusahaan ini. Tiba-tiba telepon milik Pak Rio berdering. Rupanya Pak Rio baru menyampaikan informasi ke beberapa bagian di perusahaan ini jika mereka diminta untuk segera meninggalkan perusahaan ini. Ternyata saat ini seluruh staf dan pimpinan yang ada di perusahaan ini sudah tidak dapat login ke dalam sistem yang ada di dalam perusahaan sehingga mereka sudah tidak dapat melakukan pekerjaan mereka. Saat ini mereka terlihat kebingungan karena sistem menjadi terkunci dan mereka tidak dapat melanjutkan aktivitasnya. Pak Roni, malam ini tolong diatur segala sesuatunya dan besok pagi hanya orang-orang kita saja yang ada di perusahaan ini. Dukung dan jaga mereka supaya mereka dapat beraktivitas secara normal ya Pak Roni, kata Pak Andre. Baik Pak, kalau begitu saya akan bekerja secara maksimal Pak, kata Pak Roni kepada Pak Andre. Sore ini datang lagi ratusan petugas keamanan dari beberapa perusahaan yang sengaja diterjunkan untuk membantu Pak Roni dan sore ini juga perusahaan ini tampak beberapa pimpinan perusahaan tampak panik dengan situasi yang terjadi. Sore ini tampak mereka meninggalkan perusahaan dalam situasi panik, terlebih-lebih mereka yang merasa terlibat dalam tindak kejahatan seperti halnya Pak Rio. Saat ini mereka sudah tidak bisa lagi untuk login ke dalam sistem perusahaan. Mereka sudah tidak mampu lagi untuk inputting data-data, bahkan sekedar melakukan editing untuk perbaikan pun mereka sudah tidak bisa lagi. Sore ini seluruh pegawai pulang jam 5 sore seperti biasanya. Namun di pabrik yang masih satu lokasi hari ini untuk shift 2 dan 3 mereka liburkan. Dan pabrik diliburkan selama 3 hari. Beberapa pimpinan perusahaan termasuk Ibu Vero tampaknya hari ini begitu panik dengan situasi yang berkembang. Dan sore ini tampak beberapa orang pimpinan perusahaan juga terlihat tengah mengadakan rapat di sebuah hotel untuk membahas perkembangan dari situasi yang saat ini tengah berkembang di perusahaan. Rupanya mereka adalah orang-orang yang selama ini cukup dekat dengan pimpinan perusahaan yaitu Pak Farel. Mereka terlihat sangat panik dengan kemungkinan Pak Farel akan diganti dari perusahaan ini. Dan jika Pak Farel diganti dari perusahaan ini dan digantikan dengan orang baru, tentulah mereka akan kesulitan dalam menjalankan aktivitas yang biasa mereka lakukan selama ini. Sementara itu Andi yang telah berada di rumahnya kali ini, Andi mulai berpikir bagaimana dirinya harus menghadapi situasi di perusahaan yang baru didatangi pagi ini. Perusahaan itu dipimpin oleh Pak Farel tersebut terlihat berantakan dan tak terkontrol. Malam ini Andi terus memikirkan langkah-langkah seperti apa yang harus dilakukan untuk menghadapi situasi yang terjadi di perusahaan yang kini dipimpin oleh Pak Farel. Dan setelah berpikir sejenak maka Andi kemudian memutuskan untuk mengganti posisi Pak Farel dan Ibu Vero dan digantikan dengan orang baru. Dan malam ini Andi kemudian menghubungi Pak Andre.
Malam ini Andi meminta supaya mulai besok Pak Andre meminta Pak Farel untuk tidak datang ke kantor melainkan diminta untuk datang ke kantor pusat supaya masalah mereka diurus oleh orang pusat. Sedangkan untuk tugas di perusahaan tersebut Andi kini membebankan kepada Pak Andre untuk mengambil keputusan yang dirasa perlu, termasuk menentukan siapa yang akan menjadi pengganti Pak Farel dalam memimpin perusahaan tersebut. Pak Andre, coba Bapak besok koordinasikan dengan HRD di Global Korporasi, kira-kira kita butuh 10 orang pejabat perusahaan untuk mengisi beberapa posisi di perusahaan, kata Andi kepada Pak Andre. Dan ternyata jawaban dari Pak Andre cukup membuat Andi bisa tersenyum lega karena Pak Andre menginformasikan jika ini adalah sebuah tugas yang sangat mudah bagi HRD di pusat. Malam kini telah berganti dengan pagi. Hari ini semua supervisor dan orang-orang yang posisinya lebih di atas dikumpulkan di aula perusahaan ini. Mereka hari ini diberikan semacam pesan untuk bisa bekerja lebih baik lagi ke depannya jika mereka tidak terbukti bersalah. Saat ini perusahaan sedang melakukan pelacakan terhadap data-data dan transaksi yang dianggap aneh. Dan kali ini para pimpinan dipanggil untuk ditanya beberapa hal oleh beberapa orang yang ahli di bidangnya. Dan rupanya inilah cara yang cukup efektif karena ada sebagian di antara mereka yang bicara terus terang tentang bobroknya sistem di perusahaan ini. Jawaban dari beberapa orang ini rupanya sudah sangat cukup bagi para pengambil keputusan dari pusat untuk mengambil kesimpulan tentang apa yang sebenarnya terjadi di perusahaan ini. Rupanya memang sudah sangat banyak orang yang pro dengan Pak Farel, bahkan sudah mendekati angka 60% dari para pejabat di perusahaan ini yang mempunyai kedekatan baik dengan Pak Farel maupun dengan Ibu Vero. Kali ini Pak Andre kemudian membacakan surat pemberhentian kerja kepada kurang lebih pimpinan perusahaan dan mereka diminta mengurus hak-hak mereka di kantor pusat dan urusan ini pun akan langsung ditangani oleh pihak kepolisian. Mendengar hal itu kini tampak mereka yang disebutkan namanya terlihat begitu lunglai ketika mengetahui ternyata mereka terancam dikeluarkan dari perusahaan ini. Bahkan kini mereka juga terancam akan berurusan dengan pihak berwajib. Dan inilah cerdiknya Pak Tio dan Pak Andre dalam menyelesaikan masalah secara psikologis. Ternyata sebagian besar dari mereka saling menyalahkan satu dengan lainnya dan mereka terlihat mencari kambing hitam di antara teman-temannya. Pak Tio yang melihat situasi seperti ini kemudian bisa tersenyum lega karena situasi dan kondisi mereka secara psikologis telah berantakan dan sudah pecah antara satu dengan yang lainnya. Dan saat ini hanya tersisa sekitar 40% dari orang-orang yang mempunyai posisi dan kedudukan di perusahaan ini yang namanya tidak masuk dalam daftar orang-orang yang hendak dikeluarkan dari perusahaan ini. Namun saat ini Pak Tio masih berpikir dari segala kemungkinan dan bukan tidak mungkin nanti akan ada nama-nama dari orang-orang yang tersisa ini untuk ikut dikeluarkan juga jika nantinya mereka kedapatan mempunyai bukti terlibat dalam upaya persekongkolan dengan Pak Farel dan Ibu Vero. Dan hari ini memang di pagi hari operasional perusahaan terlihat agak limbung karena perusahaan ini tidak mempunyai seorang pemimpin yang mengarahkan kinerja mereka. Namun ternyata seiring waktu kini telah datang orang-orang yang dikirim dari pusat yang mengisi beberapa posisi penting di perusahaan ini. Dan Pak Tio hari ini telah menjadi direktur utama sementara dari perusahaan ini dan kini puluhan orang juga telah datang untuk mengisi jabatan penting di perusahaan ini.
Dan sekitar jam 2 siang sekitar 75% kekosongan di perusahaan ini telah diisi oleh orang-orang dari pusat. Bahkan Pak Andre mulai besok akan membuka iklan lowongan kerja untuk posisi manajerial yang ada di perusahaan ini. Saat ini Pak Andre berpikir mungkin dengan mendatangkan orang-orang baru akan jauh lebih baik daripada menggunakan orang-orang lama, namun pikiran mereka telah terkontaminasi dengan etos kerja yang telah berantakan. Para staf di perusahaan ini pun hari ini banyak yang mengalami kebingungan dengan irama kerja yang mulai berubah sangat drastis. Ada sebagian yang suka dengan perubahan ini, namun tak sedikit pula yang mengeluhkan perubahan sistem kerja ini sangat membebani mereka dalam melakukan aktivitas pekerjaan mereka setiap hari. Namun bukan Pak Tio namanya Kalua masih bingung dengan kondisi seperti ini. Hari ini Pak Tio membagikan surat pengunduran diri sukarela dari para staf perusahaan ini. Mereka dipersilahkan mengundurkan diri secara sukarela dari perusahaan ini jika mereka keberatan dengan aturan kerja yang telah ditetapkan. Pak Tio juga mengatakan jika perusahaan ini akan memberikan pesangon ala kadarnya jika mereka mengundurkan diri secara sukarela dan mereka dipersilahkan untuk mencari pekerjaan baru yang sesuai dengan keinginan mereka. Para staf di perusahaan ini tampak begitu bingung dengan keputusan tegas dari Pak Tio tersebut. Selama ini perusahaan ini tampak maju mundur dalam mengambil keputusan, namun kenapa semua itu bisa berubah drastis dalam waktu yang secepat ini? Hari ini waktu telah menunjukkan pukul 12:30 siang. Hari ini Pak Tio dan Pak Andre mengumpulkan orang-orang dari pusat untuk diberikan pengarahan bagaimana metode kerja yang harus mereka lakukan di perusahaan ini supaya perusahaan ini dapat berjalan seperti yang mereka kehendaki. Rupanya para staf di perusahaan ini pun tampaknya ada sebagian yang tidak suka dengan kepemimpinan Pak Tio dan mereka berkumpul beberapa orang sebagai bentuk protes dan meminta supaya Pak Farel kembali memimpin perusahaan ini. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 224. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.